Sobat pecinta, siapa yang sering berkunjung ke pusat perbelanjaan modern? Ya, selain berbelanja berbagai kebutuhan rumah tangga, di sini juga tersedia beraneka macam barang dari pakaian, kuliner, bioskop hingga area bermain. Nah, bagi para kaula muda, mall menjadi tempat kongko yang asik bersama sahabat. Apalagi mencoba salah satu wahana yang ada di Trans Snow World Bekasi ini. Bagi yang ingin merasakan sensasi dinginnya salju, bisa cobain datang ke wahana ini nih. Jadi serasa berada di negara yang beriklim musim dingin. Sobat, mall menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi. Selain tempatnya nyaman, juga ramah didatangi bagi keluarga saat sedang berlibur. Namun sayang, pada bulan Agustus 2021 yang lalu, terjadi sebuah insiden yang menimpa sebuah mal di daerah Depok, Jawa Barat. Diduga lift barang yang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 mal itu mengakibatkan plafon ambruk dan menimbulkan suara seperti ledakan bom. Usai insiden itu, 11 orang menjadi korban, 1 diantaranya meninggal dunia. Ade Rosidah dan Winda Novita merupakan 2 korban insiden Mall Margo City yang ambruk. Mereka menjadi saksi hidup peristiwa naas itu. Kejadian berawal ketika Ade dan Winda sedang berjalan di sebuah lorong usai dari toilet. Mereka berniat segera kembali ke outlet tempat keduanya bekerja. Awal mulanya sih nggak tahu ya bisa kejadian seperti itu. Pokoknya waktu itu posisi saya sedang ada di lorong deket loading dock di lantai 2. Saya itu dari toilet mau menuju balik ke outlet. Belum sampai di tempat mereka bekerja, Ade dan Winda mendengar suara ledakan yang cukup kencang. Tidak lama kemudian, disusul ambruknya dinding dan plafon di sekitar mereka. Suasana semakin mencekam ketika lampu di lokasi padam, sehingga membuat Ade dan Winda terpisah. Astagfirullahaladzim gitu ya. Udah aku langsung kepisah sama teman aku. Aku udah nggak ngeliat lagi teman aku udah ada di sebelah mana gitu ya. Ya Allah, itu keadaannya gelap gitu kan. Aku juga nggak bisa ngeliat apa-apa. Ade pun langsung jatuh tersungkur di lantai. Sebagian tubuhnya tertimpa reruntuhan puing bangunan yang ambruk. Dalam keadaan sulit bergerak, sempat terlintas di benak Ade, dirinya tidak akan selamat dari peristiwa itu. Ketiban puing gitu juga, terus ada percikan api juga. Saya berpikirnya saya pasti nggak selamat. Ibaratnya kalau misalnya saya harus mati di situ, saya udah pasrah gitu ya. Dalam keadaan putus asa, Ade sempat berpikir untuk meloncat dari lantai 2 ke lantai 1. Usaha ini dilakukannya lantaran sudah tidak menemukan jalan keluar. Namun niat itu urung terlaksana. Ade mendengar suara Winda yang terus memanggil-manggil namanya. Berbekal suara panggilan ini, Ade berusaha menyusuri lorong yang gelap. Perlahan-lahan Ade merangkak sambil meraba lantai yang saat itu kondisinya sudah setengah amblas. Dirinya berusaha untuk keluar dari lokasi kejadian. Akhirnya Ade berhasil menemukan cahaya lewat ponsel yang dinyalakan oleh Winda Novita. Itu aku ada di lantai 2 dan aku ngelihat ke arah tembok yang itu nggak ada orang sama sekali. Dan posisi aku berdiri itu lantainya udah anjlok ke bawah. Jadi aku bingung mau loncat atau aku mau keluar dari sebelah yang tadi pas lorong keluar itu, tapi nggak kelihatan apa-apa. Winda sempat mendengar suara customer lain yang mencoba memberitahu jalan keluar. Namun Winda saat itu malah melihat Ade kembali ke arah toilet, lantaran di lorong itu sudah gelap. Lampu flash saya arahin ke dia, akhirnya ada dia, langsung saya pegang nama dia ternyata kakinya kan kena memar gitu kan. Saya yang bopong dia, keluar akhirnya ngeliat cahaya sedikit. Ternyata itu cahaya yang mau ke arah luar gitu. Jadi ya udah saya keluar sama dia.
Di lokasi kejadian, Winda sempat ketakutan akan terjadi kebakaran karena percikan api dari arus listrik yang putus dapat begitu saja menyambar benda yang gampang terbakar. Itu aja aku napas aja udah susah, kayak ketimbun gimana sih. Semua mulut aku tuh udah penuh debu katanya. Pas aku lihat masker aku udah. Winda saat itu tidak sadar dirinya sedang hamil 6 bulan anak ketiganya, sehingga tidak menyadari akan keselamatan bayi yang ada dalam kandungan. Ia bahkan terpaksa berjalan cepat-cepat agar bisa keluar dari reruntuhan. Sedikit lari ya, takut gitu, takut kebakaran. Enggak kenapa, untungnya alhamdulillah kuat gitu, anaknya di dalam enggak kenapa-napa. Dalam kondisi gelap dan banyaknya reruntuhan di sekitarnya, Winda berupaya berjalan keluar. Ia mengaku teringat kedua anaknya yang masih kecil di rumah. Ia terus memikirkan bagaimana nasib Mikaela dan Abdillah bila dirinya tidak selamat. Iya, pasti Mbak. Pasti kalau di kondisi kayak gitu pasti ada pikiran kayak gitu. Cuman saya berusaha buat selamat. Saya berusaha cari jalan keluar. Beruntung akhirnya Ade dan Winda bisa keluar dari lokasi reruntuhan di lantai 2 Mall Margo City. Akibat terkena material reruntuhan, Ade mengalami luka dan memar yang cukup parah di bagian tangan, kaki, dan mata. Sama mata perih, sama muka itu bener-bener perih banget. Pas kejadian itu muka aku kerasa perih sampai hari kedua. Itu mungkin karena percikan api juga ya. Pasca musibah yang dialaminya, Ade mengaku sangat trauma. Apalagi bila ia mendengar suara yang kencang, spontan ia langsung kaget dan ketakutan. Bahkan sampai saat ini pun, Ade belum berani berkunjung ke mal ataupun gedung-gedung yang tinggi. Lagi di kamar mandi, terus tiba-tiba pintu ketutup sendiri atau ada benda jatuh aja, aku tuh yang kagetnya sampai dada aku tuh nyut-nyutan, terus dengkul aku lemes, kayak ibarat kayak ngulangin kejadian lagi gitu. Berkat dukungan dan semangat dari keluarga dan ketiga anaknya, Fadilah, Dafa, dan Mauza, yang membuat Ade berhasil bangkit kembali. Ia juga ingin segera pulih dari luka-luka yang dideritanya. Nah itulah yang bikin aku bangkit. Masa aku mau terus terpuruk dalam trauma, kan enggak juga ya gitu. Apalagi masih ada anak, keluarga gitu yang memotivasi aku gitu loh buat terus semangat. Tidak berbeda dengan Ade, Winda pun mengalami trauma yang sama. Namun tidak punya pilihan lain, walaupun masih ada rasa takut, Winda harus tetap bekerja di dalam mal demi memutar roda ekonomi keluarganya. Berani nggak ya? Berani masuk lagi nggak ya? Tapi kalau nggak kerja juga gimana ya? Masih kebutuhan. Sobat penyintas, peristiwa plafon runtuh yang disebabkan lift barang yang jatuh memang jarang terjadi. Namun sudah seharusnya pihak pengelola gedung dan pusat perbelanjaan melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban luka maupun meninggal dunia. Sobat, selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan setiap kegiatan Anda.